Oke, baik Bapak Ibu sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan serta salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ulang kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang baru saja bergabung ya, karena akan ada kesalahan teknis sebelumnya ya. Kita sudah bergabung di link yang terbaru. Ya, Bapak Ibu bisa diingatkan kembali lagi kepada yang Anda undang untuk bergabung di link yang saat ini Bapak Ibu sekalian. Tentu saja tetapi walaupun kita berpindah tempat ya Bapak Ibu sekalian, kita masih dengan semangat yang sama tentu saja. Dan Bapak Ibu ya, sebelum itu tentu saja ya, karena kita mengejar waktu, terima kasih banyak kepada, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada holder ya, Master T ya, dari Masida International Blockchain, dan terima kasih banyak kepada calon-calon holder yang sudah gabung malam hari ini. Kita akan mendengarkan penjelasan luar biasa malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih banyak tentu saja kepada leader-leader luar biasa kita, terutama Bapak Tekstianto Fanhan ya, yang memperjuangkan tentunya Smart Team sampai bukan hanya di Indonesia saja, tapi sudah berada di beberapa negara di luar dari Indonesia Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih banyak kepada tentunya PT Masida International Blockchain. Terima kasih banyak, karena yang tentu kita harus ketahui bahwasanya Masida ini adalah aset kripto karya anak bangsa yang kini fokus menghadirkan solusi pembayaran digital berbasis Web3 untuk kebutuhan sehari-hari, dan melalui integrasi dengan Kris Bapak Ibu, pengguna bisa melakukan pembayaran langsung menggunakan token Masida dari belanja harian, makan di restoran, hingga transaksi di merchant yang mendukung. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, Masida juga telah menghadirkan layanan PPOP di aplikasinya. Ini artinya pengguna kini bisa membeli pulsa, bayar listrik, air, internet, hingga top up e-wallet langsung lewat ekosistem Masida, dan semuanya menggunakan Masida. Dengan sistem cashback ini yang luar biasa dari Masida, transaksi Anda makin menguntungkan bagi komunitas ini ya, dan menguntungkan bagi kita semuanya. Dan ini menjadikan Masida bukan hanya aset digital, tapi juga alat pembayaran yang nyata, praktis, dan langsung terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan Masida ini adalah solusi kripto untuk kebutuhan nyata masyarakat Indonesia. Bapak Ibu, ya karena ini kita mengejar waktu, run ya Bapak Ibu, tetap berada, saya ingatkan untuk tetap berada di ruang Zoom meeting hingga akhir Zoom meeting hari ini, karena akan ada informasi bagi Anda semuanya mengenai konsensus di mana saja kota-kota yang akan kita datangi nantinya ya. Tetap berada di ruang Zoom meeting ini Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita kedatangan ya sosok luar biasa ya dari Smart Team, terkhusus dari Smart Team Masida International Blockchain ya, yang akan menjelaskan mengenai Masida International Blockchain secara mendalam Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah beliau adalah seorang Direktur PT Smart Niaga Indonesia. Beliau juga adalah eksportir berpengalaman lebih dari 10 tahun dan menjadi Head Community Smart Team Masida. Dan langsung saja kita panggilkan dengan tepuk tangan yang paling meriah. Ini dia Bapak Tekstianto Fanhan. Baik. Baik, terima kasih ya kepada MC dan operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, teman-teman sekalian. Ya, jujur sejak kemarin kami pulang dari event season 4 untuk mengunjungi kantor, kami sampai sekarang masih merinding. Kenapa? Karena saya melihat ya secara langsung bahwa hampir seluruh leader di Indonesia yang saya kenal saat ini sudah ada di Masida. Mereka dengan semangat dan antusias menyebarkan Masida, khususnya di Indonesia. Teman-teman sekalian, bisnis ini tentunya menjadi perbincangan hangat di Indonesia hari ini. Ya, nah, salah link saja kita sudah masuk ya, pesertanya sudah ada di angka 74. Bagaimana jika tidak salah link ya? Nah, kesalahan link tadi kami mohon maaf ya,
atas nama operator kami mohon maaf ya kepada teman-teman semua. Kami pastikan ke depan tidak akan terjadi lagi. Teman-teman sekalian ya, seperti yang dikatakan tadi oleh pembawa acara, saya mewakili para pengundang Anda ingin menyampaikan sebuah peluang informasi. Pada peluang informasi ini sudah kami jalankan sejak 2 bulan yang lalu, teman-teman sekalian. Peluang informasi ini begitu cepat dan masif menyebar hampir di seluruh kota di Indonesia. Bahkan ya sudah ada 8 negara ya bisnis ini ada. Teman-teman, apa sih peluang informasi yang sedang ditawarkan oleh para pengundang Anda? Saya akan mulai jelaskan melalui slide berikut ini. Saya matikan dulu kameranya. Baik, saya mulai dari slide yang pertama. Teman-teman sekalian, ya hari ini kita akan berbicara bagaimana memberdayakan transaksi kebutuhan harian kita menjadi sumber income tanpa batas melalui Masida. Ya. Sebelumnya saya akan jelaskan sekilas tentang apa sih sebetulnya Masida ini, teman-teman sekalian. Masida adalah token kripto. Ya, dia sebagai governance token. Ya, sebagai token kripto, Masida ini sebetulnya bukan token yang baru. Mereka bertumbuh, Masida ini bertumbuh sejak Januari di tahun 2023. Tetapi pada saat awal tahun 2023, pada saat awal kemunculannya, ya, Masida memilih utility ya dalam sektor social fi, GameFi, dan NFTFi. Ya, tentu pertanyaannya tidak semua dari kita yang hadir dalam Zoom malam hari ini ya suka dengan bermain game. Itu sebabnya kita kurang familiar terhadap Masida. Tetapi pada saat di bulan Juli tahun 2025, Masida meluncurkan terobosan dan inovasi terbarunya. Ya, dia menggunakan utility ya dalam sektor DeFi atau decentralized financial, sektor yang mampu menghubungkan dunia keuangan dengan blockchain, khususnya pembayaran digital. Ya, tentu ketika kita tanya kembali, tidak ada satu orang pun yang ada di dalam ruangan ini yang tidak pernah memakai pembayaran digital, seperti misalnya OVO, Dana, GoPay, bahkan QRIS. Hampir seluruh orang yang kita kenal hari ini mereka pernah menggunakan pembayaran digital. Itu sebabnya sejak mulai Juli tahun 2025 Masida berkembang sangat pesat sampai hari ini. Dan teman-teman sekalian ya, untuk mengembangkan sektor pembayaran digital dan produk DeFi-nya, Masida hari ini meluncurkan token utility terbarunya. Ya, token ini adalah token layer 2-nya Masida yang disebut Master-P sebagai fokus utamanya. Kabar baiknya, melalui Master-P kita bisa meningkatkan portofolio dan kekayaan kita. Kita bisa memaksimalkan keuntungan kita dalam konsep bisnis ini. Apa sih sebetulnya Master-P ini? Ya, kenapa Master-P ini bisa membuat portofolio keuangan kita menjadi meningkat? Nanti kita akan jelaskan di dalam slide belakang. Teman-teman sekalian, ini adalah utility dan ekosistem dari Masida. Utility menjadi hal yang paling penting ketika kita ingin membeli atau memiliki sebuah token kripto, teman-teman. Utility atau manfaat adalah tujuan utama orang untuk membeli kripto. Kabar baiknya utility atau manfaat dari token Masida ini dia mengambil konsep DeFi seperti yang saya katakan tadi, sektor yang terhubung dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu Masida meluncurkan Masida Payment Apps, di mana Masida Payment Apps adalah satu aplikasi yang bisa mengkonekkan antara Masida token dengan pembayaran digital QRIS, sehingga nantinya ketika Anda menggunakan QRIS ini, Anda langsung terkoneksi. Anda bisa menggunakan Masida yang terkoneksi dalam rupiah. Orang yang ketika kita membayar QRIS-nya pakai
aplikasi ini, maka Masidanya akan terpotong, tetapi orang penerimanya akan mendapatkan rupiah, dan kita pun ya memberikan secara rupiah. Ini yang menarik teman-teman sekalian, ya. Seperti yang kita ketahui, hari ini ketika kita bicara QRIS, hampir seluruh kebutuhan harian kita bisa terpenuhi dengan pembayaran QRIS, mulai dari belanja bulanan ya seperti beras, minyak dan lain sebagainya, sampai misalnya nongkrong di kafe ya, kemudian isi BBM, bahkan sampai bayar parkir bisa pakai QRIS. Dan itu sebabnya dengan lewat aplikasi ini Masida sudah mulai tersebar hampir di seluruh pelosok di Indonesia. Sebab ya hari ini ketika kita bicara Masida, kita bicara bagaimana kemudahan ya transaksi serta keuntungan transaksi menggunakan QRIS Masida. Kemudian tidak hanya sampai ya Masida Payment App, Masida juga meluncurkan ya, ekosistem di bidang e-commerce. Teman-teman sekalian, kita tentu tahu bahwa e-commerce ya adalah sebuah bisnis yang sehari ini menjadi familiar dalam kehidupan kita. Seperti misalnya pembelanjaan online, ya Lazada, OVO dan lain sebagainya, itu adalah e-commerce. Dan ya salah satu ekosistem Masida sudah ada di e-commerce. Kemudian kita juga punya ATM integration, Masida Academy, serta Financial AI Agent, di mana Financial AI Agent adalah sebuah AI yang mampu membantu kita nantinya untuk melakukan trade, mendapatkan portofolio keuangan. Anda bisa melakukan trade dengan AI, dengan bantuan trade AI ini ya ke dalam exchanger besar nantinya. Teman-teman, kalau kita perhatikan, ini yang menjadi alasan dasar kenapa Masida begitu nyaman dan mampu masuk ke dalam masyarakat luas. Sebab konsep utility-nya atau kepentingannya ya itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Oke, tapi sebelum saya bahas lebih lanjut tentang konsepnya, bagaimana uangnya, terlebih dahulu kita harus, ya saya ingin memastikan kepada teman-teman sekalian bahwa bisnis yang sedang kita jelaskan adalah bisnis yang legal. Teman-teman sekalian, legalitas menjadi sangat penting dalam industri bisnis, apalagi bisnis yang sedang kita kerjakan. Ya, legalitas menjadi pintu utama ketika kita memilih sebuah bisnis. Kabar baiknya, teman-teman, Masida sudah terregistrasi di Bapepti. Ini yang membuat kita nyaman, ya, ada di bisnis ini atau membeli aset ini. Kemudian Masida juga sudah masuk dalam daftar resmi aset kripto, ya, resmi dan legal OJK, ya, untuk tanggal 13 Agustus, sejak tanggal 13 Agustus 2025, ya, SK CFX OJK-nya sudah keluar, sehingga ini membuat kita, ya, sudah bisa memilih, ya, Masida sebagai pilihan utama aset kripto yang resmi yang kita beli. Teman-teman, ini adalah keamanan dan privasi. Seperti yang saya katakan tadi, keamanan menjadi hal yang paling penting ketika kita ingin memilih sebuah bisnis. Ya, untuk itu Masida mengedepankan sektor atau faktor keamanannya terlebih dahulu ketimbang bicara keuntungannya. Ya, teman-teman bisa melihat nanti, bisa lihat websitenya ada izin Bapepti. Kemudian ya, Masida juga sudah memiliki audit sertifikat, audit sertif Skynet. Audit sertif Skynet adalah ya audit eksternal ya yang mereka tidak bisa dibayar. Mereka akan memberikan skor ya kepada token-token di seluruh dunia. Skor tersebut akan menjadi penentu kita melihat apakah token tersebut ya itu dipercaya para coiners atau tidak. Kabar baiknya ya, skor dari Masida ini, token Masida ini mencapai angka 75 ke atas. Angka 65 itu sudah sangat bagus, sudah dipilih oleh market. Ya, kabar terbaiknya skor Masida sudah menyentuh angka 75. Kita juga sudah memiliki SKCFX OJK, di mana Anda nantinya ya bisa langsung googling, bisa langsung searching di dalam website-websitenya. Kemudian ini adalah top partnership dari Masida, teman-teman sekalian, ya. Dengan siapa kita bekerja sama, token ini juga bekerja sama, kita juga harus perlu mengetahuinya. Sebab
bahwa token akan bisa dipilih oleh market ketika bekerja sama dengan ya entitas-entitas yang dipercaya. Ya, Masida sudah terdaftar sudah bekerja sama dengan CoinGecko. Kemudian yang kedua sudah bekerja sama dengan PancakeSwap. PancakeSwap adalah market DEX, ya, di mana market DEX, ya, kita bisa di dalam PancakeSwap di market DEX kita bisa melihat ya berapa liquidity dari sebuah token. Liquidity artinya dana jaminan keamanan yang diberikan oleh developer, ya, sehingga ketika kita membeli sebuah token, ya, kita menjadi yakin bahwa token yang kita beli itu bisa dijual kembali di market, ya. Dan teman-teman sekalian, kabar baiknya nanti Anda bisa lihat di PancakeSwap, ya, ada satu kabar baik bahwa liquidity kita menyentuh angka 2 kali lipat dari jumlah token yang tersebar. Itu kabar baiknya. Dan liquidity kita dikunci, teman-teman, sehingga ya developer tidak bisa serta-merta melakukan rug pull misalnya, atau menjual tokennya sehingga harganya turun, tidak bisa, ya. Ketakutan para coiners, para pembeli koin adalah ya jika developer ya melakukan penjualan koin besar-besaran sehingga harganya turun, ya. Itu sebabnya ya kita perlu mengetahui bahwa token tersebut memiliki liquidity dan token liquidity-nya dikunci. Ya, nah, Anda bisa minta kepada para pengundang Anda ya untuk menunjukkan di dalam PancakeSwap liquidity-nya. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan Dextool serta Indodax. Seperti yang kita ketahui bahwa Indodax adalah market checks Indonesia nomor 1 di Indonesia. Anda tidak perlu khawatir lagi, sebab dengan membeli token ini Anda bisa kembali menjual dengan aman ya di market yang legal. Ada banyak token yang ketika kita bisa beli, ya, ketika kita beli kita bingung mau jualnya mana karena belum ada marketnya. Di Masida ya, dalam program ini Anda bisa jual ke market checks lokal ya dan langsung dirupiahkan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan CoinMarketCap, Dex Screener, Lab Token ya dan lain sebagainya. Teman-teman ya, saya baru kemarin kita sudah dapat info ya bahwa bulan ini kita akan listing di satu market besar di Indonesia lagi yang bernama Mobi. Ya. Oke, ini adalah penampakan dari CoinMarketCap. Kemudian Indodax ya, ada satu news ya yang nanti Anda bisa tanya ke pengundang Anda ya, sejak pertama sekali program ini diluncurkan masih dalam waktu 2,5 bulan. Anda bisa lihat nanti trennya di Indodax, tren masih dari Indodax ya. Sejak pertama sekali diluncurkan dimulai dengan harga Rp40, hari ini sudah menyentuh 9 atau 8 sampai 9x atau 8 sampai 9 kali lipat. Artinya token ini sudah membuat kenaikan sebesar 800 sampai 900% dalam waktu 2,5 bulan. Oke. Kemudian ya ini adalah Certic Skynet-nya. Ini update skornya tanggal 30 bulan 9 tahun 2025. Ya, di sini masih 75,05. Nanti Anda bisa lihat update-nya terbarunya. Kemudian ini adalah link to pattern-nya. Anda bisa lihat ya, searching ya, riset sendiri melalui link-link tersebut. Teman-teman sekalian, ada satu hal yang juga tidak kalah menarik dari Masida ini. Ya, biasanya ketika kita bicara kripto, ya kita tidak mengenal di mana kantornya. Tetapi ya Masida berbeda. Hari ini ketika kita membeli aset digital yang bernama Masida, kita juga bisa mengetahui kantornya di mana dan developernya ada di mana. Ini membuat satu kenyamanan tambahan buat kita, ya. Dan ngomong-ngomong, kantornya ini dibeli secara cash, bukan disewa. Kantornya ada di The Smith, ya, Jalan Jalur Sutra, ya, Kota Tangerang. Bagi teman-teman, Anda boleh ke sana, mengunjungi ke sana di jam kerja di hari Senin sampai dengan Jumat, Sabtu dan Minggu libur. Oke, ya, ini alamat kantornya.
grand opening Masida, Office Masida itu dilaksanakan kemarin tanggal 29 Agustus tahun 2025. Artinya masih ada 2,5 sampai 3 bulan yang lalu. Ya, baru saja kita lakukan grand opening. Artinya apa teman-teman? Ya, masih ada 2,5 bulan atau 3 bulan yang lalu. Peluang ya besar masih ada dalam genggaman kita karena konsep bisnisnya masih fresh from oven. Ya, masih baru 2,5 sampai 3 bulan yang lalu. Anda masih menjadi orang-orang awal yang mengembangkan konsep bisnis ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa harus transaksi? Kenapa ya hari ini Masida masuk mengambil utility atau manfaat dalam industri transaksi? Teman-teman, saya perlu ingatkan bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah melakukan transaksi. Kita semua pasti pernah melakukan transaksi di mana saja. Untuk memenuhi kebutuhan kita, kita selalu melakukan transaksi. Entah itu kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Semua orang pasti melakukan transaksi. Dan Anda bisa bayangkan teman-teman, ya, transaksi yang dilakukan siapa saja dan di mana saja sejak zaman dulu, kini ya menjadi utility-nya Masida. Artinya apa? Ini menjadi sebuah peluang besar bagi kita yang ada di dalamnya. Oke, teman-teman, ini adalah data dari nilai transaksi e-commerce ya di Indonesia mulai dari tahun 2017 sampai 2024. Anda bisa cek nantinya juga di Google ya. Mulai dari 2017 e-commerce hadir sampai 2024 ya. Transaksi e-commerce menyentuh angka 500 triliun rupiah. Artinya orang-orang melakukan pembayaran memenuhi kebutuhan hariannya ya. Tahun 2024 itu sebesar 500 triliun rupiah. Sebuah angka yang sangat besar sekali. Ya, saya yakin kita semua pasti pernah melakukan transaksi e-commerce tersebut. Kita semua menjadi bagian orang yang melakukan aktivitas transaksi e-commerce tersebut. Dan ini adalah proyeksi transaksi ekonomi digital tahun 2025. Kalau kita sering mendengar dengan istilah transportasi daring, online travel, pasti kita pernah mendengar dan pasti kita pernah ya memakainya. Ya, Gojek lah dan lain Maxim dan lain sebagainya. Ya, transportasi daring begitu familiar, ya, hampir tidak ada satu orang pun yang tidak mengenal. Ya, semuanya melakukan, semuanya memakainya. Bahkan ketika kita sudah mempunyai kendaraan sekalipun, kita juga ya pasti melakukan atau pernah melakukan ya transportasi daring. Tapi tahu nggak, teman-teman, nilai transportasi daring dibandingkan datanya dibandingkan dengan pembayaran digital itu begitu signifikan perbedaannya. Transportasi daring ada di sini, sedangkan pembayaran digital nilai grafiknya sangat tinggi. Ya, di tahun 2025 ya, yang merah 2024 ya, dan yang kuning ini 2025. Di tahun 2025 menyentuh angka 2.908 triliun rupiah. Artinya hari ini kita semua ada dalam sektor bisnis yang sangat luas. Teman-teman, ya, tentu kita masih ingat ketika kita ingin membangun sebuah bisnis, ketika kita ingin ada dalam sebuah bisnis, kita harus memastikan harus ada demand-nya terlebih dahulu, harus ada pembelinya terlebih dahulu, atau harus ada pasarnya terlebih dahulu. Percuma bangun bisnis bagus tapi nggak ada pasarnya. Ya, bisnis kita sehebat apapun, tapi kalau pasarnya nggak ada, maka bisnisnya akan bermasalah, akan bankrupt. Kabar baiknya hari ini pasarnya begitu luas. Ya, saya selalu katakan 2/3 dari kontak handphone yang kita punya hari ini pasti pernah melakukan pembayaran digital. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau, Anda mau stop sekalipun, ya, mereka akan terus melakukan pembayaran digital karena lebih efisien. Bahkan ketika kita belum mengenal konsep bisnis ini, orang-orang sudah melakukan pembayaran digital, teman-teman sekalian.
caranya ya pembayaran digital yang mereka lakukan dalam platform lainnya ya berpindah ke sini. Kira-kira gitu ya. Anda tidak mengenal bisnis tipu. Anda sudah melakukan pembayaran digital. Ya, teman Anda tidak mengenal bisnis tipu, sudah melakukan pembayaran digital. Hari ini ada sebuah cara bagaimana pembayaran digital yang biasa kita lakukan menjadi sumber penghasilan bagi kita. Oke, teman-teman ya sedikit ulasan tentang ya pembayaran salah satu pembayaran digital yang sangat familiar yang bernama QRIS. Siapa orang yang tidak pernah pakai QRIS hari ini? Ya, seperti yang saya bilang, kita mau ke Indomaret ya beli kebutuhan bulanan ya atau nongkrong di kafe, makan, bahkan sampai tukang parkir atau bayar parkir, kita selalu menggunakan QRIS. QRIS tidak hanya ya jago kandang. Hari ini QRIS produk Indonesia yang sudah masuk ke mancanegara. Anda boleh cek di Google bahwa data pengguna QRIS di Indonesia itu sebesar 57 juta orang. Artinya hampir seluruh orang yang kita kenal pasti sudah pernah pakai QRIS. Ya, QRIS tidak hanya ada di Indonesia. QRIS juga hadir di Asia Tenggara, teman-teman sekalian. QRIS juga masuk ke Korea hari ini. Ya, QRIS masuk ke Arab Saudi. QRIS masuk ke Jepang. Cina saat ini sedang uji coba QRIS. Kemudian Amerika, QRIS juga sudah masuk di Amerika. Satu hal yang membuat kita bangga hari ini, ya. Dan teman-teman sekalian, ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa hari ini Masida memiliki aplikasi pembayaran digital. Salah satunya adalah pembayaran lewat QRIS. Jadi artinya kita tinggal mengikuti saja. Marketnya sudah sangat besar. Kita tinggal mengarahkan mereka untuk melakukan pembayaran digital menggunakan QRIS di aplikasi Masida. Oke. Apa yang menarik dari pemakaian aplikasi QRIS Masida ini, teman-teman sekalian? Ya, yang menarik adalah ya, di aplikasi pembayaran QRIS, setiap transaksi yang kita pakai, setiap transaksi yang kita lakukan, kita akan mendapatkan cashback. Setidaknya untuk diri kita sendiri. Ini yang membuat ya, kenapa teman-teman hari ini di Indonesia berpindah ke pembayaran ya digitalnya Masida, karena ada cashbacknya. Kalau misalnya kita menggunakan pembayaran QRIS di bank A misalnya, ya ada orang yang melakukan pembayaran QRIS di bank B misalnya, atau bank C, atau yang lain-lainnya. Ya, pertanyaannya apa yang mereka dapat? Apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah kemudahan transaksinya. Tapi hari ini, ya dengan aplikasi ini, kita tidak hanya mendapatkan kemudahan transaksinya, tetapi kita mendapatkan cashback transaksinya. Untuk penggunaan diri kita sendiri, kita mendapatkan 5%, teman-teman sekalian. Untuk orang yang kita ajak, kita mendapatkan yang disebut referral, kita mendapatkan 5%. Serta untuk komunitas yang kita bangun, ya kita mendapatkan up to 40%. Artinya apa, teman-teman sekalian? Anda bisa bayangkan ya, setiap komunitas yang ada di bawah Anda, mereka ya siang paginya berbelanja misalnya ya untuk memenuhi kebutuhan hari tersebut di Indomaret atau toko-toko lainnya misalnya ya. Tapi dalam under komunitas Anda dapat cashback-nya. Padahal Anda nggak kenal orang tersebut. Ya, ketika siang misalnya makan di tempat makan pakai pembayaran QRIS, Anda dapat cashback-nya. Sore nongkrong di kafe dapat cashback-nya. Ya, Anda bisa bayangkan ya, gimana transaksi bisnisnya. Ya, dan itu semua terjadi hari ini di aplikasi. Ya, tidak hanya penggunaan QRIS, tetapi kita juga sudah memiliki PPOB payment, di mana kita sudah bisa melakukan pembayaran untuk paket data, PDAM, listrik, TV berbayar, telepon, dan tiket perjalanan. Ya, semuanya ada dalam satu aplikasi Masida pembayaran digital. Teman-teman sekalian, sadar nggak sadar bahwa kita yang ada di dalam ruangan Zoom hari ini, kita tidak pernah terlepas dengan paket data. Kita pasti bayar
PDAM, ya, bayar listrik, TV berbayar dan lain sebagainya. Bayangkan ya, setiap transaksi yang kita harus bayar ya, tanpa ada aplikasi ini tetap kita bayar kok. Tapi dengan aplikasi pembayaran melalui aplikasi ini, kita mendapatkan cashback setidaknya untuk diri kita sendiri. Oke, mari kita berhitung ya dalam ilustrasi. Teman-teman sekalian, andaikan kita sudah memiliki 1 juta user saja. Ingat bahwa ya, pengguna QRIS di Indonesia hari ini menyentuh angka 57 juta orang. Dan kita ya hanya memiliki, andaikan kita hanya memiliki 1 juta user saja, itu satu angka yang logik. 57 juta orang ya yang pindah ke QRIS Masida, pembayaran digital Masida, itu cuma 1 juta, logik sekali. Dan jika 1 juta user masing-masing melakukan transaksi hanya 10 kali dalam 1 bulan, 10 kali ya, beli kebutuhan harian, nongkrong di kafe dan lain sebagainya 10 kali. Dan setiap kali transaksi kita mendapatkan fee transaksinya Rp1.000 saja per 1 kali transaksi. Teman-teman sekalian, Anda bisa berhitung bahwa total fee yang kita dapat itu 10 miliar rupiah. Kita tidak sedang menawarkan produk baru. Kita menawarkan produk yang mereka sudah pakai sebelumnya, tetapi hanya memindahkan pola dan caranya saja. Sebuah cara yang begitu mudah. Dan dari 10 miliar, kita hanya kebagian yang paling kecil, teman-teman. 5% saja. Itu juga masih 500 juta. Terus-menerus, ya. Terus-menerus. Kenapa? Karena setiap orang pasti tetap akan melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, kita sudah bahas tentang konsep Masida dan utility-nya. Pertanyaannya adalah, kenapa tadi disebutkan di awal bahwa dengan Masterfee, dengan program Masterfee, kita bisa meningkatkan portofolio keuangan. Dengan Masterfee, kita bisa memaksimalkan potensi income kita. Dengan Masterfee, ini menjadi sebuah cara untuk meningkatkan kekayaan kita. Teman-teman sekalian, ya, sebelumnya saya akan bahas dulu apa itu sebetulnya Masterfee Community Cell. Masterfee, ya, hari ini memperkenalkan program Unlock Token Release atau UTR. Sebuah program yang sebelumnya pernah dilakukan oleh ETH dulu. Ya, di mana program Unlock Token Release ini ya adalah sebuah kesempatan ya yang eksklusif yang kita bisa dapatkan ya dengan cara ya ikut serta dalam program ini. Ya, teman-teman sekalian, dalam program Unlock Token Release ini kita bisa mendapatkan 3 kali lipat dari pembelian token kita. Tapi ya, program ini hanya menawarkan 10% dari jumlah token maksimum supply-nya. Artinya program ini hanya menawarkan 1 miliar token saja untuk ya dibuat dalam program ini. Oke, ini alasan kenapa kita perlu ikut serta dalam program Masterfee Community Cell. Yang pertama adalah triple token allocation. Teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan tadi di awal, ya, dalam program ini menawarkan 3 kali, kita bisa mendapatkan 3 kali lipat dari jumlah pembelian token kita. Artinya beli 1 dapat 3, beli 100 dapat 300, beli 1000 dapat 3000, beli 10.000 dapat 30.000, beli 1 juta dapat 3 juta, beli 10 juta dapat 30 juta, 1 juta dapat 300 juta. Triple allocation ya. Kemudian yang kedua ya, token yang kita beli, yang kita dapatkan sebesar 300% itu tidak dikeluarkan sekaligus saat kita beli. Dia akan dikeluarkan secara bertahap. Pengeluarannya ya, atau bahasa lainnya adalah rilis. Rilis itu artinya pengeluaran ya.
Tokennya akan diberikan bertahap atau dirilis setiap hari yang disebut daily release. Berapa tokennya yang kita akan dapat setiap harinya dari 300% sebesar 0,01% sampai 1,5%. Ini kabar yang menarik yang kedua ya. 300% kita akan dapat ya, akan dikeluarkan bertahap setiap harinya. Dalam program ETH dulu itu keluarnya per bulan, tetapi dalam sistem ini ya, di Masterfee kita keluarnya per hari. Kemudian yang ketiga adalah limited opportunity. Teman-teman kita tentu tahu program ini tidak menawarkan selamanya ada. Program ini hanya menawarkan 10% saja dari total pasokan token yang dialokasikan. Anda boleh menjadi bagian dari 10% tersebut. Yang keempat, raising token value, di mana ya, kita menjadi ya, dampak langsung dalam ekosistem kita semua terlibat untuk bisa menjadikan harga token ini terus meningkat. Oke, ini adalah token package-nya ya teman-teman sekalian ya. Selain Masterfee tadi, kita tentu tahu bahwa 300% itu dalam program Unlock Token Release yang ada di dalam Masterfee ya. Dan untuk menarik 300%-nya ya, atau bahasa lainnya adalah klaim 300%-nya, maka kita memerlukan Master Z sebagai gas fee-nya. Ada tanya pengundang Anda nantinya bagaimana ya, cara mendapatkan Master Z-nya. Ya. Kemudian potongan hayam tadi ya, alokasi program community sale Master hanya menawarkan 10% atau 1 miliar ya, dari total alokasi ya, total supply sebesar 10 miliar. Terbatas ya. Dan ini adalah keuntungan ya, serta alasan kenapa orang harus ikut dalam program ini. Yang pertama, kita mendapatkan 3 kali jumlah token yang kita beli. Seperti yang saya bilang tadi ya, beli 1 dapatnya 3 ya, beli 1000 dapatnya 3000, berarti beli 1 juta dapatnya 3 juta ya, beli 10 juta dapatnya 30 juta, beli 100 juta dapatnya 300 juta ya. 3 kali lipat ini akan dirilis ya setiap harinya ya, akan dikeluarkan setiap hari sebesar 0,1% sampai 1,5% per harinya. Pertanyaannya adalah, Pak, kenapa kok berbeda antara 0,1 sampai 1,5? Sebab ya berlaku sistem auto compound namanya ya. Hasil rilis token yang dikeluarkan setiap hari, jika kita tidak lakukan klaim, maka ya sistem akan otomatis melakukan compounding ya, atau penambahan ya sebesar 0,01 setiap harinya. Jadi di awal Anda 0,48% ya, jika tidak diklaim, kenaikannya tambahannya 0,01% ya, sehingga estimasinya ya total yang kita bisa dapatkan 300% itu kita akan dapatkan kurang lebihnya 6 sampai 7 bulan. Ini estimasinya ya harus diganti karena di sini tertulis 5 sampai 6 bulan. Saya selalu katakan 6 sampai 7 bulan jika dilakukan untuk kumpul. Teman-teman sekalian, ada hal yang paling menarik dalam industri token ya, dalam Masida ini ya. Hal yang paling menarik adalah para investor bisa mendapatkan 2 kali keuntungan dari konsep bisnis ini. Keuntungan yang pertama tadi 300%, keuntungan yang kedua dari kenaikan harga tokennya. Anda bisa bayangkan, jika 7 bulan kita sudah mendapatkan 300% totalnya ya. Dan 300%-nya jika terjadi kenaikan 100% saja dalam 7 bulan, maka Anda sudah dapat 600% dalam 7 bulan, teman-teman sekalian. Saya ulangi, kita bisa mendapatkan 2 keuntungan. Keuntungan yang pertama ya, kita akan mendapatkan kepastian rilis harian token kita
ya, setiap hari keluar. Jadi selama 7 bulan kita mendapatkan 300% kurang lebihnya untuk kumpul. Dan yang kedua, keuntungan yang kedua, kita bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga tokennya. Jika terjadi kenaikan harga token hanya 100% saja, jadi dalam 7 bulan, maka kita sebetulnya sesungguhnya udah dapat 600%. 300 naik ya 100% jadi 600%. Itu yang menarik. Bicara kripto bukan bicara Masida, bukan bicara tentang 300%-nya. Bicara Masida, bicara tentang kenaikan 10x, 100x, ya, 1000x. Ya, karena faktanya dalam waktu 2,5 bulan, ya, kenaikan harga Masida sudah menyentuh angka 9x, artinya 900%. Jadi sangat wajar ketika kita yang melihat dari kenaikan tersebut, sangat wajar ya, ketika hanya dalam waktu 6 bulan ya, terjadi kenaikan 100% saja. Ya, melihat grafiknya. Oke ya, itu keuntungan bagi para investor, ya, bagi para holder. Kemudian setiap token yang kita keluarkan ya itu akan terdistribusi teman-teman sekalian. Ya, 75% ya itu masuk ke kita, ya, 15% menjadi reward pool dan 10% masuk ke burning alokasi. Oke, ini adalah unlock token release distribusinya. Ya, 90% ini token unlock alokasinya dan 10% itu tax dan fee-nya. Oke, teman-teman, ya, mari sama-sama kita lihat ya, kemarin di update tanggal 30 September 2025 ya, jumlah holder Master-P sudah menyentuh angka 3.972. Berarti ini sudah ada 14 hari. Hari ini Anda bisa lihat sama-sama ya, jumlah holdernya sudah menyentuh angka 4.854. 900 orang bertumbuh selama 14 hari. Pertumbuhan holdernya begitu cepat. Alasannya sederhana, teman-teman sekalian. Setiap orang pasti menginginkan kemudahan transaksi. Setiap orang pasti akan melakukan transaksi kok. Tapi tinggal bagaimana dengan adanya Masida, dia bisa mendapatkan kemudahan transaksi, mendapatkan cashback, dan ketika ikut dalam program ini, ya, dia juga bisa menikmati alokasi 300% plus ya keuntungan dari kenaikan harga token. Begitu cepat holdernya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, saya merinding ketika acara season 4 itu. Hampir seluruh leader yang saya kenal di Indonesia, mereka sudah ada di Masida hari ini. Hampir seluruh orang-orang yang saya kenal, mereka giat dalam bangun industri afiliasi, mereka paham kripto, mereka sudah ada di Masida. Alasannya sederhana sih, teman-teman. Market Masida ini akan menarik market cepat atau lambat. Orang-orang yang kita kenal, mereka akan masuk di Masida cepat atau lambat. Kenapa? Karena mereka juga akan melihat potensi, bagaimana kemudahan transaksi, bagaimana bisa mendapatkan cashback, bagaimana bisa mendapatkan 3 kali alokasi modalnya, dan mereka bisa memanfaatkan ya, menambah portofolio dari kenaikan harga Masida. Ya, Anda bisa tanya kepada pengundang Anda nantinya lebih detail bagaimana cara ya, ikut serta dalam program ini. Ada satu disclaimer, teman-teman sekalian, ya, dalam industri itu menawarkan keuntungan yang sangat besar, tetapi industri kripto Anda juga perlu berhati-hati. Ya, Anda harus riset secara keseluruhan. Anda benar-benar harus paham secara keseluruhan. Pastikan Anda tidak hanya ikut-ikutan. Pastikan Anda tidak hanya sekedar bicara tentang keuntungan. Kita bicara kripto, ini bicara potensi. Bicara kripto, saya selalu diingatkan ya oleh CEO kita, bicara kripto bukan bicara 300% bro. Bicara kripto, bicara bagaimana $1.000 tahun ini, ya, tahun depan jadi
rumah, itu bicara kripto, bukan 300%. Bicara $1.000, bagaimana tahun depan beli mobil baru, itu baru bicara kripto. Sebab bicara kripto, bicara tentang 10x, 10 kali lipat, 20x, 50x, dan 100x. Ya. Bicara kripto, bicara tentang bagaimana uang kecil 15, 16 juta atau 17 juta $1.000 ya, menjadi 107 ya, menjadi 1,7, itu bicara kripto. Sehingga Anda ketika masuk dalam industri kripto betul-betul harus memahami, ya betul harus riset. Satu hal yang saya suka dari Masida ini, ya, riset tentang Masida bisa dieksplor melalui website melalui link yang ada, sehingga semuanya dibahas secara transparan. Oke, teman-teman, melalui konsep Master P kita mampu merubah pengeluaran kita menjadi sumber penghasilan. Dari yang tadinya hanya keluar saja, dari yang tadinya hanya kebutuhan saja yang harus kita lakukan, tapi hari ini kita bisa mendapatkan sebuah peluang di mana kebutuhan tersebut yang terus-menerus kita lakukan menjadi sebuah sumber penghasilan tanpa batas. Tanya ke pengundang Anda sekali lagi bagaimana cara memaksimalkan potensi Master P-nya. Oke, teman-teman, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan dalam sesi satu ini. Ya, terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Tekstianto Fanhan ya sudah menjelaskan lebih dalam mengenai estimasi di International Blockchain secara rinci gitu ya Bapak Ibu. Tapi tenang saja karena setelah ini kita akan mendengarkan penjelasan mengenai hal inti dasar yang luar biasa ya. Oke, sebentar Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa, saya baru lihat ini ternyata sudah ada 105 partisipan yang bergabung di ruang Zoom meeting malam hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Boleh dulu hidupkan kamera ya Bapak Ibu sambil kita menunggu sebentar. Bapak Ibu sekalian, aduh ini mana nih ya yang hadir-hadir nih, kok nggak kelihatan ini. Mana nih semangatnya ini? Semangat itu. Semangat ya, masih semangat ya sebelum kita berlanjut ya Bapak Ibu. Bu Rizka, Bu Ayu, Pak Gani, Rizal, Pak Putra, dan gaspol. Pekanbaru. Keren ini, keren. 103 peserta, keren. Ya, semangat terus ya. Baik. Lanjut. Siap, Hari ini don orang. Iya, Bunda. Ayo di Bunda Riri. Mas, kita gaspol. Bilang baris. Siap Bunda Riri. Oke, Ya. Bapak Ibu. Ya, supaya siap hari ini. Luar biasa. Gak dengar ya? Luar biasa. Gaspol. Baik Bapak Ibu ya, supaya kita bisa lebih semangat lagi karena setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi testimoni ya. Baik. Oke. Nge-like ya Bunda Riri ya, nanti kita lanjutkan lagi ngobrol ya, karena setelah ini kita akan langsung